Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Hari ini Senin, tanggal 13 September tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mudawali SPDI, nomor induk 211211020. Saya mahasiswa PPG LPTK IAIN Bukit Tinggi akan melaksanakan video praktek mengajar sebagai bahan untuk UKIN. Mohon dukungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk permulaan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fatimah. Siapa lagi? Nanti hari ini ada beberapa siswa yang tidak hadir. Mungkin karena keadaan hujan, jadi tidak bisa keluar rumah mungkin. Siapa yang ini? Oh iya, siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Jadi kalian hari ini bagaimana, sehat? Sehat semua kan? Jadi yang perlu itulah kesehatan. Kalau kita sehat, belajar pun semangat, ya kan? Kalau kita sehat, belajar pun semangat, belajar pun cepat bisa. Ya. Dalam satu hadis mengatakan, al-Islamu nadhif fa tanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Apa artinya? Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan. Ya, coba kalian cek bangku kalian masing-masing, tempat duduk kalian masing-masing ada sampah, karena Islam bersih. Coba cek, jangan ada sampah. Bersih. Ya. Mantap. Berarti siapa yang tidak bersih tidak akan masuk surga, karena hidup adalah harus bersih. Kita pandang dari sudut Islam harus bersih. Kita pandang dari sudut iman juga harus bersih. Kita pandang dari sudut negara juga harus bersih. Kita beli bonbon, ditulis di bonbon di situ, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti harus bersih. Kemudian harus rapi. Nah, coba kalian kondisikan tempat ini harus rapi. Rapi. Ya, sudah oke. Jadi hari ini sudah mantap untuk kita belajar. Dalam hadis yang lain juga mengatakan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi lam tuqlam qalman walam taktub harfan khairul laka min ibadah alfi sana. Apa artinya? Kita duduk satu saat di dalam majelis tuntut ilmu, seperti kita ini belajar. Seperti kita belajar hari ini, kita duduk untuk mendengar pelajaran. Duduk kita ini tidak kita menulis.
Janganlah kita nulis, pulpen pun tidak kita pegang. Kita duduk saja. Duduk kita ini ketimbang kita ibadah 1000 tahun, lebih baik kita duduk seperti ini mendengar pelajaran. Itu kelebihan kita belajar. Oleh karenanya kita harus serius dalam belajar. Karena kita duduk saja mendengar pelajaran dan juga mendapat pahala. Jadi untuk hari ini kalian harus fokuskan pelajaran yang baik. Nanti di akhir pembelajaran kita akan kita adakan latihan. Siapa yang tidak bisa menjawab soal latihan berarti tidak ada nilai. Kalian harus perhatikan pelajaran hari ini baik-baik. Harus kalian fokus. Minggu yang lalu ada yang masih ingat apa materi kita? Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab yang diturunkan ke permukaan bumi ini minggu yang lalu sudah kita belajar? 4. Apa-apa saja? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Al-Quran siapa yang menerimanya? Injil Nabi apa yang menerimanya? Taurat siapa yang menerimanya? Musa. Zabur siapa yang menerimanya? Daud. Berarti kalian ada belajar di rumah. Mantap. Kalian dapat konten 100 semua. Kalian pandai. Kalian tahu nggak apa kaitan materi pelajaran kita yang lalu tentang iman kepada kita dengan materi kita sekarang iman kepada Rasul? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Sama-sama iman. Hah? Sama-sama iman. Sama-sama iman. Baik. Apa kaitannya? Selain sama-sama iman? Dulu iman pada kita, sekarang Rasul-Rasulnya sesuai dengan urutan di rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Apa saja? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Iman kepada iman kepada malaikat. malaikat, Iman kepada kitab. iman kepada kitab, Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul, Iman kepada hari kiamat. iman kepada hari kiamat. Iman kepada malaikat. Masih pandai juga. Memang kalian pandai semua ya. Kalian rajin-rajin semua. Jadi kaitan yang lain, hubungan materi kita minggu yang lalu dengan sekarang, minggu yang lalu tentang iman kepada kitab, sekarang iman kepada Rasul. Dalam kehidupan umpamanya ada seorang cowok berjumpa dengan cewek. Istilahnya kenalan. Jadi berjumpa, berkata mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kebetulan mereka sudah cinta, cinta. Tak bisa untuk berpisah lagi. Ada hadis yang mengatakan lagunya bagaimana bisa lagi berpisah. Terus bisakah mereka melakukan hal seperti suami istri? Tidak. Itu tidak boleh dekat-dekat. Baru boleh dekat bagaimana? Harus nikah. Hukum nikah itu terdapat di mana? Terdapat dalam Al-Quran mengatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikah olehmu akan wanita yang kamu cintai. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh. Akan tetapi harus
sanggup kalian bertanggung jawab. Satu aja tidak sanggup kita tanggung jawab, ya kan? Tidak sanggup kita layani yang sepenuhnya. Nah, hukum itu terdapat dalam Al-Quran. Terus Al-Quran itu siapa yang menerimanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pasti pasti Rasul. Ya, berarti yang menerima Al-Quran itu adalah Rasul. Jadi yang diterima Rasul itu adalah kita. Jadi itulah hubungannya pelajaran kita yang lalu dengan pelajaran kita sekarang, ada kaitannya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu mempertahankan adanya Rasul-Rasul Allah SWT dengan baik. ya, itu tujuan pelajaran kita yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, Setelah menggali informasi, siswa mampu melibatkan diri pada perilaku saling menolong sebagai cermin iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT secara baik. ya, itu tujuan yang kedua. Nanti kalian itu yang harus kalian kuasai. Kemudian yang ketiga, Tujuan yang ketiga, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint dan diskusi, siswa mampu menguraikan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT dengan benar. ya, itu poin yang ketiga. Kalian harus dapat menguraikan makna iman kepada Rasul. Ya, itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, Setelah menyaksikan tayangan PowerPoint dan diskusi, siswa mampu menelaah dalil imam kepada benar. nah, jadi tujuan yang keempat, kalian harus dapat menunjukkan dalil yang menyangkut dengan iman kepada Rasul-Rasul. Nah, kemudian yang kelima, Poin kelima, melalui tayangan video pembelajaran dan menggali informasi, siswa mampu merinci cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT dengan lancar. ya, berarti tujuan yang keenam, kalian harus dapat menuliskan berapa jumlah nabi dan rasul, siapa saja nama nabi dan rasul, kemudian apa saja tugas rasul itu harus dapat kalian menulis setelah nanti kita belajar. Kemudian poin yang ketujuh, Tayangan video pembelajaran dan diskusi, siswa mampu menguraikan sifat-sifat Rasul secara benar. nah, jadi tujuan kita belajar yang ketujuh, kalian harus dapat menguraikan apa saja sifat-sifat Rasul. Nah, kemudian yang terakhir, Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menentukan keterkaitan. nah, jadi poin yang ke-8, setelah kita belajar nanti, kalian harus dapat menentukan apa kaitan iman kepada Rasul dengan keteguhan dalam bertauhid. Apa kaitannya dengan toleransi? Apa kaitannya dengan ketaatan? Apa kaitannya iman kepada Rasul dengan Cinta kepada Allah. Nah, itu yang harus kalian dapat menyimpulkan nanti. Nah, itulah yang tujuan pelajaran kita hari ini. Karena dengan kita belajar materi ini, kita mengetahui tentang bagaimana tingkah laku Rasul, tingkah laku para Rasul. Jadi Rasul Siddiq. Apa itu Siddiq? Benar. Jadi dalam kehidupan kita harus selalu benar, harus selalu jujur, amanah. Kemudian harus selalu bertutur kata yang bermanfaat. Ya, kemudian Rasul mempunyai sifat cerdik pandai. Oleh karenanya kita dapat mengambil contoh. Jadi pandai Rasul bagaimana? Jadi pandai Rasul tidak ada bandingan. Pada suatu hari
berkumpullah istri-istri para rasul mengajukan pertanyaan, wahai Rasul, di antara kami ini siapa yang paling engkau cintai? Di antara kami ini siapa yang paling engkau sayangi? Kemudian apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul, besok siapa yang mendapat emas dari saya, maka itulah wanita yang paling saya cintai. Itulah wanita yang paling saya sayangi. Kemudian, bagaimana proses cara Rasul mengerjakan? Rasul mulai nanti malam menyediakan 11 emas. Ini emas untukmu, jangan engkau kasih tahu kepada kawan. Kemudian rumah yang lain juga sama, sampai ke 11 istri tersebut, semuanya sama. Kemudian besok istri tersebut berkumpul lagi. Kemudian Rasul bertanya, sudah terjawabkah siapa yang paling saya cintai dan siapa yang paling sayangi? Kemudian para istri tersebut saling berpandang-pandangan. Siapa? Dalam hati diri masing-masing, saya orang yang paling dicintai. Kemudian istri yang lain juga sama. Jadi di dalam majelis perkumpulan tersebut ada terjadi perselisihan? Tidak. Itulah jadi pandai Rasul. Maka kita dalam kehidupan juga seperti itu contohnya. Maka dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah penting kita belajar materi hari ini, yaitu iman kepada Rasul. Jadi dalam perjumpaan kita hari ini, materi kita hari ini, jadi pendahuluan sudah kita belajar, sudah kita lalui. Di dalam pendahuluan itu kita ada melaksanakan doa, kemudian absen, kemudian sudah kita baca panduan materi hari ini. Kemudian sudah kita menyampaikan penting materi hari ini. Kemudian sekarang masuk ke dalam kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kalian berdiskusi. Kalian setelah berdiskusi mempresentasikan diskusi. Kemudian nanti ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup kita membuat rangkuman sama-sama. Kemudian kita menjawab soal. Kemudian ada tugas. Itulah secara garis besar materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Soal yang jawab masing-masing 15 menit untuk menjawab. Kemudian nanti kalian kumpulkan. Pengertian iman pada Rasul. Kalau mengenai iman berarti di dalam hati. Kita yakini di dalam hati bahwa Allah menurunkan para rasul untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan, yang diterima dari itu pengertian iman kepada Rasul. Untuk kita bahas yang lebih rinci hari ini mengenai materi kita buat kelompok, kita berdiskusi secara kelompok mengenai materi yang akan kita belajar hari ini. Silakan kalian buat kelompok lebih dahulu. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok yang kedua. Untuk kelompok ini poin nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Sekarang silakan kalian berdiskusi secara kelompok.
podcast. Enggak, yang detiknya bisa gabung. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kemudian setelah itu kita presentasikan. Jadi sekarang sudah habis waktu untuk diskusi. Sekarang mulai kita presentasikan diskusi mengenai kelompok. Silakan kelompok pertama. Apa hasil diskusi kalian? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perilaku saling menolong sebagai cerminan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berhati dan dermawan. Salah satu sifat mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh adalah sifat tolong menolong. Makna iman kepada Rasulullah adalah meyakini dalam hati bahwa Rasul tersebut merupakan utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Menelaah dalil iman kepada Rasulullah adalah salah satu hal yang sangat utama dalam agama Islam, karena banyak dalil nakli yang menjelaskan tentang kewajiban bagi umat Islam untuk beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah adalah termasuk rukun iman yang keempat. Jumlah nabi adalah sebanyak 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak 315 orang. Namun dalam Islam yang wajib diketahui dan diimani hanya ada 25 nabi dan rasul. Dan 1. Nabi Adam. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Beberapa mukjizat Nabi Adam, yaitu menjadi khalifah pertama di bumi dan diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama, benda, dan makhluk di bumi. 2. Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris. Nabi Idris memiliki beberapa mukjizat sebagai berikut: memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan menantikan wahyu Allah. Manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. 3. Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah membinasakan mereka dalam banjir besar. Nabi Nuh mendapat mukjizat, yaitu mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Setiap makhluk baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir. 4. Nabi Hud. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara, namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta. Mukjizat Nabi Hud antara lain mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Selamat dari badai putih dan dahsyat. 5. Nabi Saleh. Allah mengutus Nabi Saleh untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Satu di antara mukjizat Nabi Saleh adalah memunculkan unta betina hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Kejadian itu membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Saleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Kelompok ini silakan presentasi hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Cara beriman kepada Nabi dan Rasul. 1. Percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk keselamatan manusia. 2. Percaya pada ajaran yang dibawa. Keimanan kepada Rasul juga dapat ditunjukkan dengan
memilih muridnya lagi. 3. Percaya pada semua rasul. Kita diwajibkan percaya pada rasul yang telah diketahui namanya 25 rasul maupun yang tidak kita ketahui namanya karena memang jumlah nabi dan rasul hanya Allah yang mengetahui pastinya. 4. Berdoa seperti doa para nabi. Dalam Al-Quran telah banyak diketahui beberapa doa para nabi dalam menghadapi setiap kesulitan. Maka dari itu kita juga sebaiknya berdoa kepada Allah dengan menggunakan doa layaknya doa para nabi. Bagaimana semua dari hasil diskusi kelompok 1 yang sudah dipaparkan? Sudah jelas semua? Belum. Silakan. Mana dulu? Bagaimana contoh perilaku saling tolong menolong sebagai cerminan iman kepada rasul-rasul? Ya. Bagaimana contohnya? Kita yang perlu hanya contoh supaya kalau sudah kita tahu contohnya bisa kita terapkan dalam kehidupan. Gimana contohnya? Bisa menjawab? Silakan. Salah satu sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh adalah sifat tolong menolong. Maka Nabi Muhammad SAW tidak enggan memberikan bantuan kepada mereka yang telah menjadi-jadikan dirinya. Seperti yang terjadi dalam kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pengemis yang dibuka yang saling membunuh beliau. Ya, berarti 100 konten. Sudah mantap. Jadi contohnya Nabi pernah menolong walaupun yang Nabi tolong tersebutlah Yahudi. Berarti kita harus saling tolong menolong kepada orang yang sangat membutuhkan. Kita lihat contoh Nabi menolong orang Yahudi. Padahal itu kan Yahudi, tapi Nabi mau juga menolong. Yang intinya karena dengan pertolongan Nabi, maka Yahudi tersebut dia akan masuk Islam. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita membantu kawan yang dengan bantuan kita tidak akan sia-sia. Pasti suatu saat pertolongan kita akan menjadi bertambah keimanan kepada Allah. Materi sudah kita belajar, sudah siap. Sekarang kita ingin mencoba apakah benar-benar tadi kita belajar atau tidak. Bagaimanakah pengertian iman kepada Rasul? Silakan. adalah utusan Allah yang memberikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Ya, lain? Silakan. Rasul adalah seorang laki-laki yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan untuk mengamalkan wahyu dan menyampaikan kepada manusia. Ya, 100. Ada yang lain? Mana? Sekarang kalian membuat rangkuman, baik itu yang kalian diskusi tadi maupun yang kalian baca di PPT, yang kalian nonton di video. Kalian rangkumkan, kalian membuat satu resume yang bagus. Silakan. Nah, kalian sudah siap membuat rangkuman. Sekarang kalian harus menjawab soal. Ini soal kalian jawab masing-masing 15 menit untuk menjawab. Kemudian nanti kalian kumpulkan. Kalian kerja masing-masing. Lima belas menit waktunya.
Jadi materi kita hari ini sudah selesai dan sudah kita buat PR, sudah kita kumpulkan. Kemudian bagaimana proses belajar hari ini? Baik, happy. Kedepannya bagaimana? Tambahan begini lagi ya. Tugasnya yang menyangkut dengan materi kita. Nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan. Jadi kaitan antara materi kita dengan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu mengenai sama kaitannya. Hari ini kita belajar cara kehidupan Rasul. Rasul pantang menyerah. Rasul berani untuk membela kebenaran. Itulah materi yang akan kita bahas minggu yang akan datang. Untuk hari ini pelajaran kita cukupkan dulu. Sebelum kita pulang, kita membaca Bismillah.